Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda dengan NIM 25004034. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan kurikulum. Sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan kata kurikulum itu apa. Nah, kurikulum itu bukan sekedar mata pelajaran atau jadwal pelajaran, tetapi lebih dari itu. Kurikulum adalah pedoman utama dalam proses pembelajaran supaya kurikulum bisa berjalan dengan baik. Tentu saja dengan begitu harus ada yang namanya landasan kurikulum. Secara sederhana, landasan kurikulum adalah pondasi atau dasar pijakan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum. Landasan kurikulum ini sangat penting agar kurikulum bisa berjalan sesuai dengan arahnya dan sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan masyarakat seiring berkembangnya zaman, serta karakteristik peserta didik. Selanjutnya ialah landasan utama kurikulum, tentang landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan teknologi. Yang pertama ialah landasan filosofis. Landasan filosofis ini berhubungan dengan pandangan hidup bangsa, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Filosofis inilah yang memberi arah dan tujuan pendidikan. Intinya agar pendidikan punya arah yang jelas, bukan sekedar memberi ilmu, akan tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, beriman, dan punya semangat untuk kebangsaan. Filosofis juga berupa mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan dan lain-lainnya. Filosofis pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran untuk memecahkan suatu masalah pendidikan. Yang kedua ialah landasan psikologis. Landasan ini fokus pada perkembangan peserta didik. Setiap anak pasti memiliki cara belajarnya sendiri atau cara belajarnya masing-masing, dan kebutuhan tahapan untuk perkembangan yang berbeda-beda. Jadi untuk itu kurikulum harus menyesuaikan atau berkembang dengan seiringnya zaman untuk tahapan perkembangan anak itu sendiri, atau kurikulum itu harus bersifat fleksibel. Dan yang ketiga adalah landasan sosiologis. Di sini pendidikan itu bagian dari masyarakat. Kurikulum harus relevan dengan kondisi sosial, budaya, kebutuhan masyarakat. Landasan ini berfokusan pada aspek sosial dan interaksi manusia dalam masyarakat untuk memahami sosial, budaya, dan norma yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem yang relevan. Tujuannya ialah agar apa yang dipelajari siswa benar-benar bermanfaat dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar teori. Yang keempat adalah landasan yuridis, yaitu dasar hukum. Jadi setiap aturan, kebijakan, atau kegiatan resmi biasanya harus mempunyai dasar agar diakui sah atau tidak melanggar aturan. The last one, landasan teknologi. Landasan teknologi ialah landasan sekarang di mana kita belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Contohnya seperti literasi digital, pembelajaran online, Zoom meeting, atau aplikasi interaktif lainnya. Disinilah kita sebagai generasi Z atau Gen Z menjadi generasi emas dengan memanfaatkan berbagai teknologi untuk hal yang lebih positif, berguna bagi bangsa dan negara, beserta keluarga tercinta. Contoh landasan filosofis ialah guru mengajarkan gotong royong di kelas karena itu sejalan dengan nilai Pancasila. Contoh landasan sosiologis ialah anak sekolah diajarkan berinteraksi supaya hidup rukun di tengah masyarakat. Contoh landasan psikologis ialah guru tidak memaksakan anak TK untuk menghafal rumus, akan tetapi memberikan permainan yang edukatif. Contoh landasan dari yuridis ialah misalnya kamu mau mendirikan sekolah, sekolah itu tidak bisa sembarangan berdiri, harus ada izin dari pemerintah. Izin itu berdasarkan undang-undang tentang pendidikan. Dari undang-undang situlah
disebut dengan landasan yuridis. Selanjutnya, contoh landasan teknologi ialah siswa mengerjakan tugas lewat Google Drive atau Google Classroom atau YouTube dan sebagainya. Itulah sedikit ringkasan video dari saya tentang pemahaman saya menurut landasan-landasan kurikulum. Sedikit saya simpulkan bahwa landasan kurikulum itu ibarat pondasi sebuah bangunan. Tanpa landasan yang kuat, kemungkinan besar kurikulum itu akan rapuh atau roboh dan tidak jelas arahnya. Jadi dengan adanya landasan ini, pendidikan kita harus lebih terarah dan sesuai dengan perkembangan zaman, menghargai budaya sekaligus membentuk generasi yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan globalisasi atau tantangan global. Baiklah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.